Baik, perkenalkan nama saya Ika Dewindu Sri Darmadi dari Prodi TMP tingkat 1. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari katup. Nah, katup pada mesin kendaraan juga disebut dengan klep atau valve. Nah, di mana katup ini adalah sebuah komponen pada mesin yang terletak di kepala silinder, dan katup ini digerakkan oleh camshaft yang terhubung dengan crankshaft melalui timing chain. Nah, katup ini memiliki fungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, katup ini juga disebut dengan katup intake atau IN. Sedangkan klep di sisi lainnya disebut dengan katup exhaust atau X, yang berfungsi untuk mengatur gas buang hasil pembakaran di ruang bakar. Pengaturan katup hanya dapat dilakukan di mesin 4 tak, sedangkan di mesin 2 tak tidak memiliki katup. Nah, sekian dari penjelasan dari katup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke Jin, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua ada OHC atau Overhead Camshaft. OHC adalah sebuah mekanisme komponen buka tutup katup, di mana sebuah mekanikal pembukaan katup terjadi di dalam kepala silinder. Karakteristik dari OHC ini adalah camshaft atau poros nok terletak di dalam kepala silinder, disebut sebagai mekanisme overhead camshaft. Berbeda dengan OHP, mekanisme OHC merupakan mekanisme katup yang banyak digunakan pada mobil ataupun motor saat ini. Oke, selanjutnya ada kelebihan mekanisme OHC. Antara lain, yang pertama, perpindahan tenaga lebih singkat sehingga mesin mampu bekerja lebih efisien dan bisa dipacu dalam RPM tinggi. Yang kedua, ada lebih sedikit komponen yang berhubungan sehingga memperingan beban mesin serta lebih irit dari bahan bakar. Yang selanjutnya ada kekurangan mekanisme OHC. Hampir semua komponen terletak di kepala silinder sehingga perlu bentuk kepala silinder dengan rongga besar. Yang kedua, ada kerja atau timing chain lebih panjang, maka resiko rantai molor bisa lebih cepat, sehingga dalam beberapa waktu mesin bisa berisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya akan menjelaskan tentang OHP, Overhead Valve. Mekanisme OHP disebut sebagai mekanisme katup klasik karena tipe ini memang banyak digunakan saat awal penemuan mesin 4 tak. Ciri khas dari mekanisme OHP adalah push rod atau batang berpodong yang terletak di samping mesin. Uniknya, push rod ini bisa dijadikan patokan untuk mengetahui posisi top mesin seperti pada mesin kijang klasik. Beberapa kelebihan pada mekanisme katup OHP antara lain, secara keseluruhan berbentuk kompak sehingga bisa digunakan pada mesin dengan ukuran kecil. Selanjutnya, timing sin pendek sehingga umur timing sin bisa lebih awet. Sementara kekurangan mekanisme OHP antara lain banyak komponen yang bergesekan sehingga akan menghasilkan suara yang lumayan kasar. Yang selanjutnya, tenaga mesin juga terhambat serta top RPM mesin terbatas sekitar 6000 RPM karena hanya komponen yang bergesekan. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Dimas Radinal Aji. Saya dari Prodi TMP akan melanjutkan dari materi yang dipaparkan oleh teman saya. DOHC atau Double Overhead Camshaft merupakan mekanisme DOHC yang pada dasarnya sama persis seperti mekanisme OHC. Hanya saja sesuai namanya, mekanisme DOHC memiliki dua buah camshaft, yaitu intake camshaft dan exhaust camshaft. Dua buah camshaft ini dapat melayani 4 katup sekaligus per silinder. Jadi sehingga proses perpindahan material dari dan keluar ruang bakar itu bisa berlangsung lebih cepat. Kelebihan mekanisme DOHC ini antara lainnya proses pemasukan udara dan bahan bakar ke ruang bakar bisa terjadi lebih cepat sehingga cocok untuk mesin yang memiliki kapasitas yang besar. Kemudian tenaga yang dihasilkan oleh sistem ini juga bisa bertambah akibat semakin banyaknya udara yang masuk ke ruang bakar. Namun di sisi lain juga DOHC memiliki kekurangan, diantaranya beban mesin 2 kali lebih berat dari OHC karena menggunakan double valve.
Nah, terus suara mesin yang dihasilkan juga menjadi lebih berisik karena semakin banyak komponen yang berhubungan gitu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally. Ingin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Mengapa katup harus diatur seiring lamanya pemakaian kendaraan? Setelah pada katup akan berubah ketika mesin menyala. Mekanisme katup akan bekerja untuk mengontrol campuran udara dan bahan bakar serta gas buang. Mekanisme ini akan menyebabkan timbulnya gas gesekan pada panas sehingga akan terjadi aus pada katup. Keausan inilah yang menyebabkan celah katup menjadi renggang di luar batasan standarnya. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengaturan celah katup perlu dilakukan untuk menjaga tetap dalam kondisi ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demelinda Putri Hardini. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang terakhir adalah dampak katup tidak ideal. Dampak katup tidak ideal karena pengaturan katup dilakukan untuk mendapatkan kompresi mesin yang lebih sempurna agar tercapainya pembakaran yang optimal. Celah katup yang terlalu lebar bisa menyebabkan mesin menghasilkan bunyi abnormal, sedangkan celah katup yang terlalu kecil bisa menyebabkan kebocoran kompresi sehingga tenaga yang dihasilkan tidak bisa maksimal juga. Hal ini juga karena katup tidak bisa menutup secara sempurna. Selain itu, kondisi katup yang tidak ideal dapat berdampak terhadap konsumsi bahan bakar yang lebih boros karena udara yang masuk ke ring bakar bisa lebih banyak dan putaran RPM tidak stabil karena jumlah udara yang masuk tidak normal. Sekian, terima kasih.